Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Natio Gibran, mahasiswa STMIK Triguna Dharma Medan. NIREM 2023-020126, kelas 6 SIC 4. Saya akan menjelaskan tentang tugas di mata kuliah Sistem Pakar, tentang metode case-based reasoning. Poin pembahasan saya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, apa itu metode CBR? Yang kedua, langkah-langkah dalam CBR. Yang ketiga, manfaat dari CBR. Yang keempat, pengaplikasian dalam CBR. Yang pertama, apa itu metode case-based reasoning? Case-based reasoning atau CBR adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan pengalaman masa lalu atau kasus-kasus yang pernah terjadi untuk memecahkan masalah baru. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa situasi atau masalah yang mirip di masa lalu dapat memberikan solusi yang relevan untuk masalah saat ini. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang CBR. Langkah-langkah dalam case-based reasoning. Ada beberapa langkah dalam metode CBR. Yang pertama yaitu retrieval atau pengambilan kasus. Proses ini melibatkan pencarian dan pengambilan kasus yang mirip dari basis data kasus yang ada. Kasus yang paling mirip dengan masalah baru dipilih sebagai kandidat solusi. Yang kedua, reuse atau penggunaan kembali. Kasus yang ditemukan kemudian diadaptasi untuk sesuai dengan konteks masalah yang baru. Proses ini mungkin melibatkan modifikasi minor atau mayor tergantung pada perbedaan antara kasus lama dan masalah baru. Pada langkah berikutnya, ada revise atau revisi. Solusi yang diadaptasi diterapkan pada masalah baru dan diuji. Jika solusi tersebut tidak sepenuhnya memecahkan masalah, maka dilakukan revisi berdasarkan feedback. Langkah yang terakhir dalam case-based reasoning yaitu retain atau penyimpanan. Setelah solusi yang berhasil ditemukan, kasus baru atau masalah solusi disimpan dalam basis data untuk referensi di masa mendatang. Ini memperkaya basis data dengan pengalaman baru yang bisa digunakan untuk masalah berikutnya. Manfaat dari metode case-based reasoning. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah penggunaan pengalaman. CBR memanfaatkan pengalaman di masa lalu secara efektif, memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Sistem CBR terus berkembang dan belajar dari setiap kasus baru, meningkatkan akurasi dan relevansi solusi yang dihasilkan. Yang ketiga, adaptabilitas. Case-based reasoning mampu menyesuaikan solusi dari kasus sebelumnya untuk diterapkan pada masalah baru, menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya, pengaplikasian metode case-based reasoning. Ini bisa didukung pada medis, digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan kasus-kasus pasien sebelumnya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Ini digunakan dalam berbagai industri untuk memberikan rekomendasi berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya. Yang ketiga, perawatan pelanggan. Digunakan untuk menangani keluhan pelanggan dengan melihat cara penanganan kasus serupa di masa lalu. Kesimpulan dari case-based reasoning. Case-based reasoning adalah pendekatan yang kuat dan adaptif untuk pemecahan masalah yang sangat bergantung pada penggunaan pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan masalah baru secara efektif. Sekian tugas mata kuliah Sistem Pakar metode case-based reasoning. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.